Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Insya Allah pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang pengertian dari kontrol diri atau pengendalian diri, kemudian prasangka baik dan persaudaraan. Nah, baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengendalian diri, kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Oke, ada 3 hal yang kita bahas di sini. Tadi mujahadah an-nafs, yang kedua adalah husnudzon, yang ketiga adalah ukhuwah. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs ini terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah dan nafs. Nah, mujahadah ini artinya berusaha, sedangkan nafsi itu adalah diri. Nah, jadi secara bahasa mujahadah an-nafs itu adalah pengendalian diri atau berusaha untuk mengendalikan diri kita. Kemudian secara istilah, pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri juga orang lain. Nah, jadi bisa dikatakan sikap pengendalian diri ini adalah sesuatu yang datangnya dari diri kita, yaitu adalah proses di mana kita bisa mengendalikan diri kita, berusaha untuk mengendalikan diri kita, menahan diri kita dari segala sesuatu perilaku yang dapat merugikan diri kita sendiri pun merugikan orang lain. Nah, selanjutnya ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang pengendalian diri atau mujahadah nafs. Bapak akan membacakan hadis dan artinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadidu bisur'ati innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahu Bukhari Muslim, yang artinya orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, baik anak-anak, dari hadis ini kita dapat mengerti bahwa orang yang benar-benar perkasa itu bukanlah orang yang bisa menangkan suatu perkelahian gitu. Bukan orang yang menang ketika ada pertikaian dia menang gitu, ketika ada perkelahian dia menang, ketika ada keributan dia yang menang. Itu adalah di hadis di sini dijelaskan bahwa itu bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang perkasa, tapi orang yang perkasa di hadis ini adalah orang-orang yang ketika dia marah dia bisa mengendalikan dirinya, ketika dia sedang emosi dia bisa mengontrol dirinya, ketika sedang ada masalah dia bisa menyelesaikan masalah tanpa merugikan dirinya sendiri pun orang lain gitu. Jadi hadis ini menekankan bahwasanya orang yang perkasa itu adalah orang yang benar-benar bisa mengendalikan dirinya sendiri ketika dia sedang marah, sepenuhnya bisa mengontrol dirinya ketika di dalam keadaan emosi atau dalam keadaan marah. Baik, ya di sini kita akan menyaksikan sebuah video terlebih dahulu.
bisa dapatkan atau apa yang anak-anak bisa pelajari dari video sebelumnya, dari video yang tadi Bapak putar. Nah, dari video ini kita bisa melihat gitu bahwasanya ada dua kemungkinan ketika seseorang atau dua orang terlibat masalah. Pertama, ketika kedua orang tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya, yang terjadi adalah perkelahian, pertikaian yang dimana masalah itu akan lebih besar ketika terjadi dan apabila dilanjutkan gitu. Nah, yang kedua adalah ketika permasalahan terjadi, kedua orang tersebut bisa mengendalikan dirinya masing-masing gitu. Yang terjadi adalah permintaan maaf dan masalahnya pun tidak menjadi panjang urusannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang husnuzon. Oke. Nah, husnuzon ini sama secara bahasa. Husnuzon ini berasal dari dua kata, yaitu husna dan zon. Husna artinya baik, sedangkan zon itu artinya prasangka. Jadi secara bahasa husnuzon itu adalah prasangka baik. Sedangkan secara istilah, prasangka baik itu atau husnuzon itu adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat orang lain. Atau bisa dikatakan prasangka baik itu adalah segala sesuatu atau suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang, yang mana ketika seseorang itu tertimpa masalah, ketika seseorang itu mendapatkan ujian, ketika seseorang itu sedang ada di titik terendahnya, dia selalu berprasangka baik, selalu berpikir positif bahwasanya di setiap kejadian yang menimpa dirinya selalu ada hikmah di sana, bahwa apa yang terjadi dalam dirinya adalah sebuah ujian atau pembelajaran untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan dirinya sendiri gitu. Jadi prasangka baik itu adalah proses berpikir positif seseorang ketika sedang tertimpa permasalahan gitu, selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi atau yang menimpa dirinya itu adalah kehendak Allah dan pasti ada hikmah yang bisa diambil. Nah, di sini juga ada sebuah hadis tentang prasangka baik. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wazun fa inna zunna akdzabul hadis. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Nah, di hadis ini dijelaskan tentang penekanan bahwa kita itu sebagai seorang muslim atau sebagai seorang manusia harus benar-benar bisa menjauhi prasangka buruk dan menumbuhkan prasangka baik. Kenapa? Karena sesungguhnya suatu prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta gitu. Apalagi prasangkanya buruk, karena prasangka itu adalah segala sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya seperti apa gitu, baru berupa asumsi atau baru berupa perkiraan, baru berupa pandangan dari pihak kita atau dari diri kita sendiri tentang sesuatu gitu. Makanya jangan terlalu banyak berprasangka gitu, apalagi prasangka buruk, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa dusta? Karena kita belum tahu kebenarannya sebelum kita benar-benar bertanya tentang apa yang terjadi atau bertanya tentang sesuatu tersebut gitu. Di sini ada sebuah video lagi, mari kita saksikan terlebih dahulu.
Nah, baik anak-anak, kira-kira apa yang bisa kalian pelajari atau apa yang kalian tangkap atau pesan apa yang kalian dapati setelah menonton video yang diputarkan tadi? Nah, jadi di video tadi ada seorang perempuan yang sedang berjalan sendiri, seorang ibu-ibu yang sedang berjalan sendiri, di mana di belakangnya ada seorang laki-laki yang mengikuti. Nah, si ibu-ibu itu berprasangka bahwa orang yang mengikutinya atau laki-laki yang mengikuti di belakangnya itu adalah seseorang yang jahat, orang yang akan melakukan perbuatan buruk terhadap dirinya, sehingga ibu-ibu itu berprasangka yang buruk, kemudian memunculkan kekhawatiran, ketakutan, dan mulai untuk mengambil handphonenya dan menghubungi nomor bantuan gitu, perlindungan. Mana tahu aja orang yang di belakang itu adalah orang yang jahat. Saking khawatirnya karena prasangka si ibu itu, sampai-sampai dia tidak fokus di jalan gitu, bahwa dia sedang jalan, dia tidak fokus di jalan, di jalannya itu, dan ternyata di depannya itu sudah persimpangan jalan yang mana ada mobil yang melaju, dan ternyata si laki-laki yang di belakang itu orang yang menyelamatkan nyawanya. Kalau misalnya tadi laki-laki itu tidak menyelamatkan atau tidak menarik tas ibu, otomatis ibu itu tidak akan selamat kan, otomatis dia akan tertabrak oleh mobil yang melintas gitu. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah sesuai dengan hadis yang tadi gitu, bahwasanya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa? Ya, kita juga belum tahu gitu bahwa apa yang kita pikirkan itu benar atau tidak sebelum kita menanyakan langsung gitu. Makanya jauhi berprasangka itu agar kita bisa menghindari diri kita dari mudarat yang akan terjadi, seperti kasus yang terjadi sama si ibu yang tadi gitu. Nah, baik, ada video satu lagi kita saksikan bersama. Di video ini sama, ini juga bercerita tentang prasangka atau husnuzon gitu. Nah, di sini ada contoh kasus di video ini adalah ketika seorang anak ingin berangkat kerja atau berangkat ke sekolah, kemudian dia meminta uang kepada orang tuanya bahwasanya uang itu untuk dibelikan bensin karena bensinnya habis gitu. Tapi si ibunya bilang uangnya nggak ada gitu, makanya si ibunya bisa ngasih uang, dan terpaksa si anak itu berangkat dengan sisa bensin di motornya yang sudah hampir habis gitu. Di perjalanan otomatis ketika di perjalanan bensinnya habis gitu, dan si anak nggak bisa atau motornya nggak bisa nyala lagi dan harus didorong gitu. Nah, ketika bensinnya habis, motornya mati karena bensinnya habis tadi, ternyata ada kereta yang melintas. Nah, coba kalau misalnya tadi mungkin kalau misalnya tadi skenario-nya ketika si anak minta uang, dikasih uang sama si ibunya, kemudian dia bisa isi bensin dulu, apa yang terjadi gitu. Makanya
kita harus selalu berprasangka baik gitu terhadap apapun yang menimpa kita gitu, terlepas apakah yang menimpa kita itu baik atau apakah yang menimpa kita itu hal yang baik atau hal yang buruk. Harus kita selalu berprasangka baik terhadap Allah, karena skenario dari Allah itu adalah skenario yang terbaik.